Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Adapun tujuan pembelajaran melalui video ini yaitu supaya kalian dapat menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, sebelum kita membahas materi, saya ingin kalian mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu novel. Jadi, novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Yang akan kita bahas pertama yaitu isi novel atau unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah cerita. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita. Penokohan merupakan pemberian watak atau karakter kepada tokoh. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur merupakan kepingan-kepingan peristiwa yang nantinya akan membentuk jalannya cerita. Jenis-jenis alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang pertama yaitu alur maju. Alur maju merupakan jalan cerita dengan peristiwa dimulai dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur merupakan jalan cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal. Penulis mengawali kisah dengan konflik, lalu penyelesaian, dan memperlihatkan masa lalu. Yang terakhir yaitu alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan mundur. Alur campuran akan menyuguhkan peristiwa. Nah, unsur intrinsik yang keempat yaitu ada latar atau setting. Latar atau setting merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Nah, teman-teman, latar juga ada jenis-jenisnya nih. Jadi, jenis latar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga yaitu latar suasana. Latar tempat. Latar tempat merupakan lokasi di mana cerita sedang berlangsung. Latar waktu. Latar waktu merupakan masa di mana cerita sedang berlangsung. Yang terakhir yaitu latar suasana. Latar suasana merupakan kondisi latar secara keseluruhan dan juga emosi dari tokoh dalam cerita. Unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 4, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada unsur intrinsik yang terakhir, yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis di dalam cerita. Setelah kita membahas unsur intrinsik novel, sekarang kita akan membahas unsur kebahasaan novel. Unsur kebahasaan novel meliputi gaya bahasa atau majas dan citraan. Gaya bahasa atau majas adalah ungkapan penyampaian pesan dengan menggunakan kiasan.
Secara garis besar, majas dibagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Majas perbandingan. Majas perbandingan merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Jenis-jenis majas perbandingan ada 10, yaitu majas personifikasi, majas metafora, majas asosiasi, majas hiperbola, majas eufemisme, majas metonimia, majas simile, majas alegori, majas simbolik, dan yang terakhir yaitu majas sinekdok. Majas sinekdok dibagi menjadi 2, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. Yang kedua yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jenis-jenis majas pertentangan ada 4, yaitu majas litotes, majas paradoks, majas antitesis, dan majas kontradiksi interminis. Majas sindiran. Majas sindiran merupakan kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Jenis-jenis majas sindiran ada 3, yaitu majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Majas penegasan. Majas penegasan merupakan majas yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembacanya agar menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Jenis-jenis majas penegasan ada 7, yaitu majas pleonasme, majas repetisi, majas retorika, majas klimaks, majas antiklimaks, majas paralelisme, dan majas tautologi. Nah, yang selanjutnya yaitu citraan. Citraan merupakan sarana untuk merangsang indera pembaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu. Jenis-jenis citraan ada 7, yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan penciuman, citraan pengecapan, citraan gerak, citraan perabaan, dan citraan intelektual. Citraan penglihatan. Citraan penglihatan merupakan citraan yang memberikan rangsangan kepada indera penglihatan atau melalui mata. Citraan pendengaran. Citraan pendengaran merupakan citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menggunakan bunyi suara. Citraan penciuman. Citraan penciuman merupakan citraan yang dihasilkan oleh tanggapan indera penciuman. Citraan pengecapan. Citraan pengecapan merupakan citraan yang ditimbulkan oleh pengalaman indera pengecapan atau lidah. Citraan gerak. Citraan gerak merupakan citraan yang menggambarkan sesuatu seolah-olah bergerak nyata. Citraan perabaan. Citraan perabaan merupakan citraan yang ditimbulkan melalui perabaan. Yang terakhir yaitu citraan intelektual. Citraan intelektual merupakan citraan yang dihasilkan melalui asosiasi-asosiasi intelektual. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kalian selalu sehat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.